ya sudah beberapa orang yang coba turun untuk netralin kayak gitu, dibacain doa apa segala macam nggak mempan. Terus begitu aku nyampe sana, aku langsung nyambungnya, ini kayaknya nggak bisa dikeluarin biasa, nggak bisa dikeluarin paksa yang atau mungkin kayak biasanya. Ini harus dimediasi. Kayak gitu. Ini diskusi maksudnya. Ini harus diajak rembuk ini kayak gitu. Jadi aku coba buat masuk ke frekuensinya dia supaya aku bisa komunikasi sama. Halo teman-teman, wah. Ini ada yang spesial kalau sudah ada saya dan juga ada Mas Yus di sini. Kita pasti sudah akan mengomong-ngomongkan. Ngomongin. Kita akan gibahin dan manfaatkan demit-demit dan setan-setan di luar sana untuk keuntungan kami berdua. Iya, itu dia. Ini dan, apa tuh? Aku mau coba ngasih info sedikit. Jadi kemarin itu ada yang ngubungin gitu. Katanya kesulitan mau subscribe kayak gitu. Wah. Nah berhubung aku nggak tahu per YouTubean dan itu channelnya Mas Reno, aku langsung aja bilang coba langsung hubungin Mas Reno kayak gitu. Terus dia bilang bahwa iya Mas, aku agak kesulitan subscribe soalnya aku habis meninggal 5 hari yang lalu. Ya. Dan berarti itu tanda kita sudah ada di Semedi seputar misteri di mana-mana. Wah, ini kita syutingnya sempat libur seminggu ya. Iya, kita sudah libur seminggu. Langsung dapat kabar ternyata hantu-hantu sudah mulai mau subscribe ya. Dia merasa kesulitan karena mungkin dia nggak punya HP. Iya, karena tembus gitu. Jadi tidak perlu kita minta subscribe ke setan-setan karena dia tidak bisa mencet tombol subscribe ya. Tapi ya spesial juga kali ini karena saya terima kasih yang sudah mengendorse ini saya pakai Sorjan. Ini sudah di-endorse oleh salah satu ibu-ibu di Pasar Beringharjo. Dan ukurannya kesempitannya. Tapi ya tidak apa-apa. Ini Sorjan ini apa namanya? Ini pas SMA aku sering pakai ini, Pak. Oh, gitu. Sering. Apa dalang pas SMA? Enggak. Biar kelihatan beda aja. Karena mau pakai jaket di Jogja kan panas. Oh, iya. Ini kalau ada yang mungkin Anda merasa kasihan sama saya pakai Sorjan kesempitan, ini ukuran XL, kalau mau ngasih XXL ya, double XL. Yeah. Tapi ini tidak mengurangi auranya Mas Reno sebagai host. Walaupun mungkin dari kejauhan tampak sebagai tukang becak di alun-alun gitu sana. Iya, pakai beca-beca yang ada lampu-lampu ya. Aduh. Nah teman-teman, seperti biasa kalau sudah kami berdua ini berarti kita akan membahas beberapa fenomena-fenomena, peristiwa-peristiwa atau misteri-misteri untold story, apapun yang akan kita bahas di Semedi tiap episodenya. Kali ini sesuai yang ada di judul, bahwa kita spesial karena ini lagi hype-hypenya film KKN Desa Penari. Akan tayang ini kemungkinan pas tayang konten ini pas lagi tayang di bioskop. Kalau tidak ada PPKM lagi ya. Mudah-mudahan tidak ada PPKM lagi karena kebetulan tuh KKN Desa Penari itu filmnya yang main kan ada temanku juga si Fajar Nugra. Itu sudah tertunda 2 tahun ya. Tolong jangan PPKM lagi, kasihan. Makin lama itu nggak nanti. Tayang. Iya, takut mahasiswanya nggak lulus KKN-nya 2 tahun gitu. Aduh, jadi KKN Desa Penari ini teman-teman itu kan terinspirasi dari cerita di Twitter oleh Simple Man ya. Simple Man 008. Saras ya itu. Lawas banget itu, Pak. Dari banget itu. Planet Krismon. Anda milenial kalau tidak tahu Saras 008 masa kecil tidak bahagia. Iya. Simple Man berapa sih dia tuh? Simple Man aku juga lupa, Pak. Aku juga takutnya salah. Kalau aku kan di Mata Indigo 09 dulu, dia mungkin Simple Man 007. James Bond. Kalau 001 Impresario. SLI. Ya pokoknya Simple Man lah. Ya Simple Man. Itu dia menceritakan secara singkat, mungkin kalau teman-teman pasti rata-rata udah pada baca lah ya. Gue juga udah baca, Mas Yus juga udah baca, dan memang ceritanya serem banget dan memang keren banget. Tapi kita nggak mau membahas tentang KKN Desa Penarinya. Tapi kita ingin membahas bahwa
kenapa sih sebenarnya di tiap KKN itu teman-teman itu kayak nggak pernah bisa dipisahkan dengan kejadian-kejadian atau hal-hal gaib? Iya, kejadian-kejadian mistis, kejadian-kejadian yang goib gitu pasti erat kaitannya sama KKN. Nah, gitu. Pertanyaan dulu pertama, kowe KKN di mana Pak? Aku KKN dulu di daerah Gunung Kidul kalau nggak salah. Oh, Gunung Kidul. Gunung Kidul. Berapa hari? Itu kalau nggak salah itu ya sekitar 2 mingguan lah, 2 mingguan lebih lah. Itu ini ya teman-teman ya. Sebelumnya saya mohon maaf dulu karena saya tidak punya cerita tentang KKN karena kampus saya nggak ada KKN Pak. Oh gitu, kamu nggak ada KKN? Nggak ada. Di Unpar itu tidak ada KKN. Terus diganti apa Pak? Kejujuran. Tidak ada KKN. Kita tuh kampusnya jujur. Iya. Kayaknya bukan itu deh, bukan Pak. itu ya. Sorry. Emang nggak ada KKN di tempat saya, Pak. Oh, jadi tidak ada kuliah kerja nyata. Betul. Jadi memang lebih ke fiksi ya. Nggak ada yang nyata. Iya. Karena waktu itu di Unpar nggak tahu kenapa emang nggak ada KKN waktu itu. Jadi aku tidak punya cerita horor. Oh, gitu. Ya, mungkin cerita horornya di seputar kos-kosannya mungkin kayak gitu ya. Iya. Ya bisa itu. Atau di seputar ruang kelas karena dapat nilai kecil, IP kecil. Dosen killer. Nah, itu. Nah, sekarang dari ceritamu dulu, Pak. Dulu KKN di Gunung Kidul nuansanya desanya cukup serem nggak? Sebenarnya ini aku agak kesulitan kalau misalnya pelakunya aku sendiri itu agak kesulitan, Pak. Kayak gitu. Karena horor kalau di sana itu ya pas kejadian yang aku KKN itu ya paling kejadian horor kayak misalnya ada yang kayak ngelihat waktu itu kan kayak mandi di kali gitu kan, itu dari kejauhan tuh kayak ngeliat ada perempuan lagi mandi kayak gitu, tapi pas dideketin ternyata nggak ada kayak gitu. Serem itu. Terus ada tapi lebih serem dari jauh lihat perempuan pas deketin ternyata laki-laki. Itu lebih serem, Pak. Ternyata dari belakang rambutnya panjang, laki-laki gondrong gitu ya. Iya, pas Itu namanya wahweh, Pak. Wahweh. Iya, itu wahweh. Cewek wahweh. Dari jauh wah, dari dekat weh. Tahu juga kayak gitu itu kan ya paling maksudku nggak ada yang istimewa kalau tempatku, paling yang kayak ada temanku cerita dia kayak ada dibangunin kayak suara bapak-bapak kayak gitu, tapi pas bangun itu dia nggak ada sekelilingnya. Tapi aku pernah ada kejadian kayak gini, Pak. Ini mungkin sambil nanti karena aku bisa juga jelasin kenapa kok ini yang namanya KKN itu nggak pernah bisa lepas dari yang namanya cerita mistis, horor dan sebagainya. Jadi kebetulan bukan aku yang KKN. Jadi ini kejadian pas aku sudah KKN sebenarnya. Jadi sudah hampir lulus, tinggal nunggu kelulusan kayak gitu. Dan malam-malam itu sekitar jam 8:30 itu, aku itu dapat telepon waktu itu dari temanku yang kuliah di salah satu kampus tapi nggak sekampus sama aku, di universitas yang berbeda kayak gitu. Kalau misalnya dibilang ini universitasnya agak genit itu. Kenapa? UNY, Pak. Universitas nih ya. Wah. Gitu. Iya. Kita tidak menyebutkan nama kampus ya, tapi inisial aja kita sebut. Inisial aja ya. UNY ya. Gitu. Universitas nih ya. Jadi malam-malam saya dipanggil gitu kan. Jadi ada anak KKN itu pulang dari sana itu kayak kesurupan hebat lah, Pak. Kayak gitu. Dan kemudian aku dimintai tolong gimana buat supaya bisa netralin kayak gitu. Dia kesurupan jawara. Hebat kan. Enggak, Pak. Kesurupan hebat itu kayak itu Pak. Ini ada level-level kesurupan yang memang di luar yang biasanya. Kalau misalnya kesurupan kayak misalnya cuma dia kayak gemulai terus cowok kemudian kayak belai-belai rambutnya itu biasa, Pak. Tapi ini levelnya dia udah sampai kemudian melakukan patahan-patahan sendi ekstrim. Serius? Sampai kayak gitu. Jadi kayak udah hampir gimana ya? Mau kayang kayak gitu, tapi nekuknya itu yang bener-bener ekstrim gitu loh, Pak. Yang kita khawatirin tulangnya patah aja. Iya. Berarti gitu, yang kayak di Exorcism of Emily Rose itu. Itu beneran gitu. Bisa terjadi. Itu bisa terjadi. Dan gitu. Kamu pernah ngadepin itu? Pernah ngadepin kayak gitu. Jadi gimana caranya supaya itu kalau misalnya itu sampai kejadian, Pak, patah itu. Iyalah. Kayak gitu. Posisinya kayak
Iya, jadi dia posisinya kalau yang aku pas aku nyampe ke sana itu udah dipegangin berapa orang itu kurang lebih 5 orang 6 orang kayak gitu, dan dia posisi yang udah kayak telentang terus nekuk badannya yang sampai kayak huruf U gitu loh Pak kayak gitu. Dan itu masih berusaha terus kayak gitu itu. Cowok atau cewek? Cewek. Cewek kayak gitu. Dan ngeluarin ucapan apa segala macam lah kayak gitu. Dan yang paling gawat waktu itu ternyata merembet ke ada satu temennya yang cowok juga kayak gitu ikut kesurupan. Kayang kayak juga? Gitu. Enggak kayang. Breakdance lah. Enggak, maksudnya kalau kayang juga kalau digabung jadi kan gitu. Enggak, tapi kebetulan langsung ngomong enggak jelas apa segala macam kayak gitu. Tapi yang kita fokusin yang cewek yang parah dulu ini kayak gitu. Nah, terus habis itu ya sudah beberapa orang yang coba turun untuk netralin kayak gitu, dibacain doa apa segala macam enggak mempan. Terus begitu aku nyampe sana, aku langsung nyambungnya ini kayaknya nggak bisa dikeluarin biasa, nggak bisa dikeluarin paksa yang atau mungkin kayak biasanya. Ini harus dimediasi. Kayak gitu. Ini diskusi maksudnya. Ini harus diajak rembuk ini kayak gitu. Jadi aku coba buat masuk ke frekuensinya dia supaya aku bisa komunikasi sama dia kayak gitu. Aku pakai metode channeling pada waktu itu, dan yang aku tangkap ternyata dia kayaknya ngambil sesuatu dari suatu tempat kayak gitu. Okay. Aku minta tasnya dibongkar, dan di tasnya itu kayak ada nemu batu kecil, kayak kristal warna hitam, kayak gitu. Aku bilang ini mesti dibalikin, ini mesti dibalikin ke desanya sana kayak gitu, karena ini penyebabnya, kayak gitu. Aku minta sambil satu orang itu tetap nenangin, aku sama ada satu orang balik ke desa tempat dia KKN, balikin batu ini. Dan itu memang aku balikin kayak di pinggir sungai, dan itu ada kayak pohon besar. Aku taruh lagi di situ. Habis itu aku suruh teman-teman yang ikut itu mastiin, ternyata langsung reda. Kayak gitu. Lah, ini juga fenomena kayak gini sering terjadi ya teman-teman. Maksudnya kayak aku juga pernah nonton di channel YouTube mana gitu kalau nggak salah, ada kejadian juga kayak gitu yang ngambil sesuatu terus tiba-tiba kesurupan, ngambil sesuatu bawa pulang tiba-tiba ya itu kayak tadi misalnya, atau ada juga yang kasusnya malah hilang orangnya. Ya, betul, dibuat tersesat atau gimana kayak gitu itu. Nah itu berarti pada saat itu pas kamu channeling memang sosok itu bilang aku marah karena dia bawa itu. Iya betul, jadi kayaknya memang itu sebetulnya walaupun kayak batu gitu, tapi itu kayak sebuah benda yang penting di alam sana kayak gitu. Kayak semacam pala charger lah ya. Ya kita dong, ya nggak sih, kesel nggak sih kita? Ya barang kecil tapi kalau pas mau kita pakai nggak ada ya, kan? Ya nggak gitu juga Pak. Masa kepala charger ya penting tapi nggak seperti itu lah. Jadi batunya itu sebenarnya kayak pembatas antara alam sana sama alam manusia kayak gitu. Coba dijelaskan maksudnya itu berarti kayak pembatas tapi kok kecil tuh gimana? Ya walaupun kecil tapi energinya gede kayak gitu. Jadi walaupun secara materi atau secara kasat mata kita itu bentuknya batu, tapi di alam sana itu kayak semacam benda yang kemudian bisa kayak membuat tembok. Kayak gitu. Wah, canggih. Makanya ini buat teman-teman kalau misalnya di suatu tempat kayak gitu, jangan pernah ngambil sembarangan atau makan mungkin ini ngerusak sajen kayak gitu. Wah, iya tuh. Apalagi sampai nendang sajen kayak gitu. Tangkap polisi kan. Tolol. Ya itu maksudku. Kadang-kadang ya ini nyambung ke pertanyaannya Om Reno sama topik yang kita angkat ini. Kenapa yang namanya KKN itu tidak bisa dipisahkan dari yang namanya kejadian-kejadian atau fenomena-fenomena mistis? Karena satu, ini kondisi di mana ada kayak kesenjangan pemahaman antara masyarakat desa yang kemudian didatangi sama masyarakat kota. Nah, masyarakat kota ini nggak paham kebiasaan, adat istiadat, bahkan mungkin ngerasa lebih superior, merasa lebih paham, lebih logik kayak gitu. Dan kemudian ketika Allah ini cuma batu, Allah apa sih itu sajen, Allah apa sih itu ritual-ritual kayak gitu itu. Bahkan mungkin ada yang pesan, ini juga sering terjadi. Mungkin tetua desa atau mungkin orang yang dituakan udah pesen kalau misalnya nanti malam
jangan lewat sana. Jangan kencing sembarangan, atau misalnya jam-jam tertentu nggak boleh keluar rumah kayak gitu. Itu sebaiknya sih diikuti. Iya. Karena kita nggak tahu itu sebenarnya, mereka mungkin nggak ngomong ini maksudnya apa, atau mungkin sudah ngomong tapi kita nggak paham kayak gitu. Tapi sebaiknya itu dituruti karena itu menyangkut hal-hal yang sifatnya kearifan lokal. Iya, norma-norma adat, norma-norma ya kearifan lokal itu memang harus kita hargai gitu. Betul, kayak gitu. Contohnya seperti cerita KKN Desa Penari itu kan memang lebih kepada ya itu dimana orang kota yang nggak paham kayak gitu masuk ke suasana desa yang dalam tanda kutip mungkin wingit kayak gitu, terjadi ya interaksi, kemudian ada pelanggaran norma juga di sana sampai akhirnya ya berujung pada kejadian-kejadian mistis. Iya. Kayak gitu. Dan kalau dan tadi efeknya juga nggak main-main gitu ya teman-teman. Maksudnya cuman sekedar gara-gara lo kepo pengen tahu, dan biasanya memang kan manusia tuh semakin dilarang malah semakin pengen melakukan ya. Betul kayak itu gitu. Tapi efeknya juga dahsyat. Lu bisa baca lah banyak banget atau nonton juga banyak banget pengalaman-pengalaman orang yang memang kayak tadi. Bahkan sampai yang bisa kesurupan hebat itu. Iya, kayak gitu. Bahkan ya maksudku kadang-kadang ya kita aku sih juga tahu sih ada teman-teman yang mungkin nggak percaya sama hal-hal mistis kayak gitu, dan begitu sampai di lokasi kayak gitu, walaupun sudah berhadapan dengan kondisi yang dalam tanda kutip erat sama kaitannya dengan budaya atau mungkin kaitannya sama hal-hal gaib kayak gitu, malah cenderung menantang. Wah, ini Anda sesumbar anak muda. Udah gitu mungkin ya dia pengennya itu cita-citanya jadi pemain bola kayak gitu, tapi nggak kesampaian, adanya sajen ditendang, Pak. Mungkin itu pengen jadi pemain FIFA itu sebenarnya. Kalau Anda memang sakti, jangan ditendang, disundul. Lempar sajen tuh sundul lah, itu baru top. Benjut. Tapi maksudnya ini kadang-kadang juga gimana ya? Maksudnya ya manusia, ya itu tadi ada gap kan, ada perbedaan pemahaman dan keselarasan ya. Karena yang namanya kita datang ke sebuah daerah, apalagi itu masih daerah yang sangat asri gitu, maksudnya masih pedesaan, mereka pasti punya keselarasan lah di kehidupan gitu. Datanglah ini ucuk-ucuk orang-orang dari kota, pengen bikin apa tapi melanggar norma, efeknya tetap dahsyat, bahaya. Kayak gitu. Dan aku tertarik masih sama yang tadi kejadian orang yang kesurupan tadi. Jadi waktu itu yang marah itu siapa gitu sosoknya? Jadi kalau yang aku lihat ini bentuknya sosoknya itu bayangin aja sosok buto. Jadi buto ini kayak pakai pakaian zaman dulu gitu, ada mahkotanya, kemudian kayak ada telanjang dada, terus tapi bawahnya tutupan kayak sarung panjang kayak gitu, dan kelasnya memang kelas elit. Oh, emang gitu. Istilahnya kayak perwiranya mungkin perwiranya kayak gitu. Dan bagian panglima perangnya lah misalnya. Dan dia memang yang ditugaskan memang untuk jaga daerah situ kayak gitu. Dan ya memang ternyata waktu aku juga coba gali informasi, ya memang daerah situ memang orang desa pun sebenarnya nggak berani nggak berani banyak mendekat ke daerah situ, tapi nggak tahu kenapa kemudian kok tiba-tiba orang ini kemudian bisa datang ke sana. Kayaknya sih kalau dengar dari cerita teman-temannya, mereka cari tempat buat mojok kayak gitu ya. Dan kemudian ya biasa perempuan gitu kan ngelihat ada batu, ih lucu nih kayak gitu, ih bagus gue bawa pulang kayak gitu. Kalau saya punya pacar lihat batu tertarik, saya putusin langsung. Aneh. Kenapa? Maksudnya masa cewek lihat batu lucu? Enggak. Kalau lihat baju gitu lucu, iya oke lah. Lihat boneka lucu ya. Lihat batu loh maksudnya di desa lagi nongkrong, batu lucu. Udah ya. Ya kayak gitu mungkin selera, Pak, kayak gitu. Ya tapi maksudnya random lo bisa ada lihat batu bagus bawa balik, kan cari perkara. Nah waktu itu kejadiannya pas kamu datang, ini maksudnya teman-teman ya, gue pengen menyampaikan pengen tahu gitu kondisi pas dari awal datang kamu dapat laporan gitu kan, terus lihat pas datang tuh lihat si sosok buto tadi tuh lagi ngapain, si cewek ini kok bisa sampai bentuk gitu. Jadi kelihatannya ini sih
ya butonya itu yang kemudian kayak mencengkram terus membuat jadi kayak tubuhnya kayak nekuk gitu. Wah, gokil. Jadi beneran kayak kayak penampakannya tuh ada cewek lagi kayang terus dia lagi kayak neken gitu. Iya, kayak neken supaya makin nekuk kayak gitu. Itu ya makanya aku bilang ini kayaknya mesti dimediasi deh kayak gitu. Karena aku tahu kadang-kadang level-level yang kalau misalnya level-level receh kayak gitu ya bikin kayak gitu dihantem aja kan ya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau levelnya yang udah kayak gini ini kayaknya masih ada sesuatu deh. Karena mereka nggak mungkin istilahnya yang nyolek duluan sebelum mungkin kita yang nyolek. Dan mungkin itu kondisinya udah late game ya. Udah itemnya udah lengkap ya. Udah ada kuiras jadi kalau diserang juga ada magic resistance. Ada lifesteal ya. Oh ya sudah siap tempur itu Pak ya. Wah, Sidul udah immortal. Tinggal rapier aja itu Pak. Ya, mikir rapier. Tapi kalau mati hilang, jatuh diambil musuh. Tapi berarti pernah Pak ya punya kejadian serem itu ya dari KKN? Ini kayak ya karena memang kaitannya sama KKN walaupun aku bukan ngalami sendiri tapi ya ini juga mungkin nyangkut pesan-pesan juga ya buat teman-teman ya bahwa jangan sampai kemudian melakukan atau malah mungkin tindakan-tindakannya itu justru tidak menghormati. Betul. Atau ya sengaja untuk kemudian malah merusak kayak gitu itu. Karena kebanyakan juga memang motivasinya kalau nggak tadi kepo, kedua memang apa ya maksudnya di kalangan biar misalnya kayak di cerita Simple Man juga misalnya kan dilarang di situ tapi dia karena pengen diliatin ceweknya, wah gagah nih ke situ, gagah-gagahan gitu, doang, gagahan doang kayak gitu. Biasalah, ya tapi kayak gitu anak muda sih Pak. Gejolak kawula muda itu memang kadang-kadang aku agak susah ya memahaminya kayak gitu. Karena memang Anda sudah tua ya. Jiwanya Pak, jiwanya tua. Penampakan sih masih muda kayak gitu. Kata siapa? Tapi kalau misalnya mau yang lebih horor lagi ada Pak, kayak gitu. Gimana lagi? Ada yang lebih horor ini malah yang ngalamin orang tuanya, kayak gitu. Jadi maksudnya, tapi beda orang. Beda orang. Berarti yang melakukan itu anaknya, yang efeknya ke orang tua. Efeknya ke orang tua Pak. Tenang, jadi kejadiannya pada waktu itu tahu-tahu, ini cewek juga kayak gitu. Ngomong sama bapaknya, Pak aku udah telat 3 minggu. Wah. Padahal itu habis KKN. Wah. Pasti. Itu kan horornya bingung cari tempat gedungnya di mana, cateringnya di mana, penghulunya siapa. Waduh. Iya. Tak kira tenanan nih. Saya kira ada yang maksudnya yang ceritanya ya emang bener horor. Nah itu penyebabnya tempat KKN juga Pak. Tempat KKN-nya kan dingin gitu kan ya. Terus ya banyak momen-momen yang menimbulkan kemesraan gitu. Pulang-pulang lapor. Pulang KKN meteng. Hamil. Horor Pak itu Pak. Itu namanya hamil di luar kampus. Iya pas KKN. Iya. Pas KKN. Bukan gitu. Di luar nikah, itu di luar kampus ya. Iya. Ya, tapi gitu. apa namanya? Ya maksudnya seru ya, banyak banget. Teman-teman juga mungkin kalau punya cerita horor seputar KKN boleh tulis di kolom komen ya. Nanti bakal kita bahas di episode selanjutnya gitu. Tapi emang saya dulu teman-teman itu pernah bukan KKN waktu SMA ya. Kita di SMA kita kan ada live in gitu namanya. Live in saya dulu kebetulan di daerah Wonogiri yang memang belum ada listriknya pada saat itu tahun 2002 kali ya. Belum ada listrik gitu di situ dan memang daerah Wonogiri yang saya ini memang masih dari Wonogiri masih jauh banget ke pedalaman. Itu antar rumah saya yang tempat saya nginep itu teman-teman nyebrangin kali. Di saat yang lain itu teman-teman yang kan jadi biasa per area gitu kan. Iya. Ini di sini rumah teman saya si A, si B, si C, saya tuh sendiri nyebrang kali. Dan di rumah itu cuma ada simbol udah kayak agak sepuh gitu, simbah-simbah cewek. Itu jam 7 udah itu enggak ada listrik. Oke. Dan emang kalau udah malam itu boro-boro saya kepikiran buat iseng ya kemana-mana. Saya di tempat saya berbaring aja udah itu suara jangkrik doang, males saya keluar. Di situ saya baru yang namanya jam 7 malam itu bingung mau ngapain dan ngantuk.
Langsung mati gaya ya Pak. Langsung mati gaya. Pada saat itu juga HP juga belum terlalu ini teman-teman, masih zaman Nokia 3310 lah. Itu belum ada sinyal gitu. Bingung jam 7 malam coba bayangin, bingung listrik nggak ada. Ya bayangin aja kemudian kalau misalnya itu konteksnya adalah KKN kayak gitu ya, udah nggak ada kegiatan kayak gitu ya, malam nggak ada listrik kayak gitu, adanya perempuan sama laki-laki gitu kan, suka sama suka ya mau ngapain lagi kayak gitu. Untungnya SMA kami berdua laki semua. Jadi pada saat itu tidak ada saya keinginan untuk ngegebet teman sekelas atau teman. Apalagi simbol-simbolnya itu ya. Saya takut kalau sama simbol-simbol. Aduh, tahu ya apa namanya kejadian seputar. Kamu selain itu pernah nanganin maksudnya kayak cerita-cerita KKN lagi nggak selain yang tadi? Kalau cerita KKN tadi sih ya menurutku sih biasa ya, tapi kayak gitu sih biasa sih. Nggak ada yang berkesan kayak gitu sih. Paling kayak misalnya ya itu aja. Paling berkesan itu waktu kemudian ada kayak upacara sedekah desa kayak gitu. Upacara sedekah desa itu kenapa buat aku berkesan? Karena di sedekah desa itu ketika itu mulai tata cara ritualnya kayak gitu, dan di situ juga ada orang-orang yang KKN apa segala macam, kemudian ada penduduk desa dan sebagainya, itu antara yang nggak kelihatan sama yang kelihatan ngumpul Pak. Oh. Ya, jadi yang nggak kelihatan dan yang kelihatan tuh ngumpul jadi satu, jadi kelihatan rame. Dan wujudnya yang nggak kelihatan tuh juga menyerupai manusia atau memang wujud mereka? Ada yang menyerupai manusia tapi pernik-perniknya itu lebih anu ya, maksudnya beda lah. Iya, beda. Ada yang kayak pakai pakaian ksatria zaman dulu, kemudian kayak pakaian-pakaian putri-putri raja kayak gitu itu. Oh pernah Pak? Maksudnya pas lagi ada acara labuhan kayak gitu? Ya bukan labuhan ya, kalau ini sedekah desa, kalau labuhan desa kan di pantai. Kalau ini acara sedekah desa kayak gitu itu turun semua kayak gitu. Jadi kayak ada yang bahkan nerima sesajinya kayak gitu, sesajinya kemudian dioper kayak gitu. Ya secara goib ya. Secara goib kayak gitu, diambil ke energinya kayak gitu, terus dioper kayak gitu, dibagi-bagiin kayak gitu. Dan itu artinya bahwa memang jangan menganggap sepele loh, maksudnya acara-acara yang secara adat tradisi dijaga itu ya nggak sekedar ritual doang, nggak sekedar prosesi ya. Bahwa memang ada bentuk keselarasan lah bisa dibilang, yang dari manusianya supaya kedepannya bisa berselaras dengan alam, memberikan sesuatu yang di alam pun juga menerima bahwa ini sebagai hubungan baik antara manusia dan penunggunya ya. Betul kayak gitu, dan ya artinya mereka benar-benar saling menghargai eksistensinya kayak gitu, hidup berdampingan kayak gitu. Bahkan ya nggak ada yang mereka kemudian kepikiran sampai kemudian ya ada yang nendang sajen apa dan sebagainya gitu. Aku yang kejadian nendang sajen itu mikirnya masih untung dia kemudian diberikan kesempatan itu konsekuensinya agak belakangan gitu ya. Dan konsekuensinya cuma dia ditangkap polisi doang. Dan sebenarnya ya polisinya juga di PCI sama yang nggak kelihatan, itu di situ tuh sana tuh. Dia itu di sana itu udah ketahuan, itu udah langsung aja ditangkap. Nah, itu kemudian ya akhirnya ketangkep gitu. Ada kejadian bahkan mungkin ya ini tapi bukan kaitan sama KKN ya. Nggak sengaja aja nendang kayak gitu. Itu langsung dapat konsekuensinya, Pak. Apa? Ada yang kemudian panas dingin, ada yang kemudian kayak tiba-tiba demam menggigil nggak jelas kayak gitu, dikasih obat apa segala macam nggak turun-turun demamnya, alah cuma dikasih kayak bunga kandil langsung reda kayak gitu. Bunga kandil ya, jangan pakai O ya. Pakai O, bunga kantilo. Kantilo atau koandil. Ya. Cuma pakai bunga kandil diapain? Dikasih makan kayak gitu, langsung reda, langsung reda kayak gitu itu. Tapi ya maksudnya yang kita coba kasih pesan di sini, konsekuensi itu pasti terjadi kok, Pak. Benar. Yang walaupun kayak misalnya yang tadi yang nendang sajen di Semeru itu ya kemudian konsekuensinya ya dia harus jalani hukuman misalnya kayak gitu. Ada juga yang mungkin bukan dia yang jalani hukuman tapi mungkin anggota keluarga yang lain. Tiba-tiba ya berapa tahun kemudian dia punya anak kayak gitu, tiba-tiba anaknya pincang. Waduh. Tiba-tiba lahir dalam keadaan cacat dan lain sebagainya hanya karena konsekuensi itu nendang sajen. Kayak gitu.
Kalau saya sih ya teman-teman ya, kalau saya sih lihat sajen kayak misalnya ya paling gampang kalau kita ke Bali itu sangat banyak kan sajen di jalan Canang gitu. Saya tuh paling nggak berani apa istilahnya ngelangkahi, bahkan melangkahi itu saya nggak berani. Maksudnya ya saya mikirnya ya karena ini sudah disiapkan oleh orang, dia effort menyiapkan, terus juga ada ritual, ada doanya. Kok saya ada sajen tinggal geser dikit jalan masa nggak bisa menghargai sih gitu. Iya kayak gitu. Bukan selain karena memang ya takut tadi, tapi ya lebih ke bentuk penghargaan juga gitu. Apalagi kita bukan orang situ kan Pak. Iya betul. Dan nah berarti pertanyaannya mungkin pada saat yang orang dapat langsung apa efeknya itu pada saat memang sesajennya lagi dimanfaatkan sama warga sana ya, warga dunia lain itu istilahnya lagi datang lagi cakro ditendang bajingan sopai bro was langsung radang tenggorokan deh langsung. Masih mending kemudian kayak misalnya kan mungkin ada yang kayak bikin konten kayak gitu sengaja gitu ya, bukan ditendang sih, ikut dimakan kayak gitu. Ada kan juga ikut jatah ya. bukan masalah ngurangi jatah Pak. Ya kita kan nggak tahu, mungkin ya pas bikin konten tuh baik-baik aja kayak gitu. Tapi begitu kontennya selesai habis itu diare Pak. Ya karena itu bukan untuk dimakan ya. Aku pikir itu udah berapa hari di situ kok ya masih dimakan cuma buat konten ya. Dan bayangkan maksudnya kalaupun itu dia makan di situ terus sakit kan ibaratnya nih kita lagi nongkrong nih sama sekeluarga, makan bersama. Tiba-tiba ada satu orang asing datang mangan. Wih, ini siapa? Ini siapa, bro? Orang kenal. Udah. Sikat. Iya kan maksudnya ya secara iya, cara visualisasinya seperti itu ya gitu. Dan tapi mungkin kalaupun memang Anda tidak mendapatkan efek apa-apa secara langsung dalam tanda kutip ya, mungkin karena memang yang namanya sajen kan sudah dipersembahkan, sudah dimanfaatkan ya jadinya ya sudah ditinggalkan dong ya sih kayak ibaratnya kita habis makan nasi Padang udah kelar ya bungkusnya dibuang gitu. Mungkin beruntung ya berarti kok kayak gitu ya karena ya wis kenyang. Mungkin aku mau kasih tips ya buat teman-teman kayak gitu ya, apalagi yang misalnya KKN kayak gitu. Kalau aku boleh kasih tips, sebisa mungkin jangan jauh-jauh dari lokasi atau daerah yang sudah ditentukan, kecuali itu memang terpaksa kayak gitu. Kadang-kadang ada mungkin yang ya hobinya hiking, jalan-jalan kayak gitu. Misalnya dia udah dikasih satu spot kayak gitu, tapi kemudian dia nekat keluar dari spot itu, dia kemudian jalan kemana-mana. Itu selain mungkin malah memicu untuk melakukan hal-hal yang sifatnya kekepoan atau malah mungkin hal-hal yang sifatnya malah kita nggak tahu konsekuensinya seperti apa kayak gitu, malah itu nanti beresiko ya tersesat Pak. Oh iya. Kayak gitu. Nyasar. Itu nyasar. Mau nge-waste nggak ada sinyal. Dan lain sebagainya ya, kemudian malah cari-carian kayak gitu. Ujung-ujungnya manggil tim SAR. Gitu. Iya itu repot, kamu ngerepotin. Pokoknya kalau kamu KKN ataupun sedang berkunjung ke sebuah daerah yang apalagi pedesaan, nurut aja lah udah. Ngapain sih? Iya. Dan ini juga mungkin kejadian juga kalau mungkin bisa kita agak sedikit geser dikit ke yang mungkin kalau KKN kan sangat insidental ya. Tapi mungkin juga bisa misalnya kamu lagi wisata. Misalnya lagi naik gunung, camping, rekreasi alam. Rekreasi alam itu juga hati-hati ya. Karena banyak juga cerita yang misalnya kayak kita lagi main kemana, ngambil misalnya bunga bagus. Gitu. Ternyata habis itu kamu tidak bisa dilihat temanmu. Itu bete loh. Iya. Itu adalah salah satu itu salah satu hukuman mistis, hukuman gaib yang ngebetein. Kamu bisa lihat semua teman-temanmu, tapi teman-temanmu nggak bisa lihat kamu. Dan kemudian kamu melihat teman-temanmu meninggalkanmu. Gitu. Wah, dan itu banyak ya Pak. Banyak kayak gitu. Tiba-tiba hilang, kemudian dicari kayak gitu. Tahu-tahu ketemunya di atas pohon bambu kayak gitu. Ya biasa, apalagi kalau misalnya daerah-daerah terpencil itu di mana kadang-kadang komunitas makhluk yang namanya wewe itu masih banyak. Kayak gitu itu. Oh, karena mungkin masih di pedesaan masih ya. Di pedesaan. Kalau di perkotaan www. www. Renovenadi.com itu. Belum ada ya. Belum ada. Belum tahu ini domainnya. Iya. WW itu sifatnya dia karakteristik gimana kalau WW? Kalau WW itu kan dia sukanya nyulik orang, Pak.
Oh. Dia sukanya nyulek orang, kemudian ya itu nyulek itu kemudian kayak ditutupi sama kain sarung, tapi kain sarungnya tak kasat mata ya. Ditutupin gitu dan orang itu jadi kayak nggak kelihatan. Tahu-tahu dia disesatin ke bawah gitu, terus nggak sadar udah di atas pohon, nggak berani turun. Nah itu susahnya itu wewe itu kayak gitu itu. Dan memang mereka kenapa mereka seneng nyulik-nyulik gitu, emang job desk-nya? Sebenarnya sih WW ini bukan masalah job desk. Mereka bukan karyawan Pak masalahnya Pak. Job desk Padahal itu loh. karena kita ini kan karyawan Tuhan yang Maha Kuasa, punya tugas masing-masing. Iya. WW ini sebenarnya lebih condongnya sebenarnya lebih ke anak-anak kayak gitu. WW itu anak-anak malah. Bukan, maksudnya lebih condongnya mereka lebih sukanya nyulik anak-anak. Oke. Tapi tidak menutup kemungkinan juga yang orang dewasa pun juga bisa. Kalau misalnya memang orang dewasa ini sama dia dinilai kurang ajar. Itu ya biasa kalau kemudian itu melanggar apa segala macam, nantangin kayak gitu, ya mau nggak mau kemudian diculik aja kayak gitu. Sang-sangin apa disangkutin disangkutin di pohon. Sangin ya, ini teman-teman yang di luar Jawa bingung gitu dengan kata-kata temang sangin maksudnya disangkutin disangkutkan disangkutin temangsang asu temangsang. Dan memang maksudnya WW itu sosoknya rata-rata kayak gitu ya. Ya mereka kan sebenarnya sejenis ya astral wanita ya, astral feminim kayak gitu. Ya memang ya biasa penampakannya sih jarang yang kemudian penampakannya cantik kayak gitu sih. WW itu nggak aku belum pernah ketemu WW yang penampakannya cantik itu belum pernah. Rata-rata ya penampakannya amburadul kayak gitu ya, rambut abut-abutan, mulut mencong, gigi kemana-mana, mata lebar dan lain sebagainya kayak gitu, dan identiknya sama buah dadanya yang besar dan menjuntai ke bawah kayak gitu. Iya. Karena sebenarnya memang astral ini di alam sana itu mereka sifat keibuannya tinggi. Dan memang di alam sana itu mereka terbiasa menyusui anak-anak demit-demit atau astral-astral yang masih kecil kayak gitu itu. Nah makanya itu kenapa mereka tertarik sama anak kecil, itu bukan karena mereka jahat terus nyulek gitu, enggak. Mereka kasihan. Ini anak kecil keluar malam-malam nggak diurusin sama orang tuanya kayak gitu. Terus apa memang dia nggak punya rumah atau gimana, udah sama aku aja kayak gitu. Itu karena sifat keibuannya sebenarnya. Oh alah, iya. Nggak ada kan? Ya, tapi kelihatan kok penampilannya Mas Reno ini kan karena potongannya baru seperti ini memang mirip anak kecil ya kayak gitu ya. Oh iya, berarti maksudnya mereka juga punya sifat-sifat yang... Iya, mereka ada sifat yang kayak misalnya WW itu identik sama sifat keibuan. Cuma memang karena ya mungkin masalah komunikasi kita kan mikir, oh ini hilang gara-gara WW, padahal sebenarnya ini cuma kayak kayak di istilahnya ajak main mungkin dia sementara gitu kan, kayak ya udah ya dititipin dulu ya di tempatku, nanti kalau misalnya, makanya itu dibunyiin untuk bisa keluar, untuk kemudian bisa supaya yang diculik ini ketemu dan lepas dari si WW itu kan kita harus bunyiin kayak kentongan, peralatan dapur, panci dan lain sebagainya, itu ditabuh gitu. Itu tanda sebenarnya WW itu ngerti, oh ini tandanya anak ini diminta. Udah ada istilahnya, udah ada orang tua yang nyariin dia atau orang-orang yang nyariin dia, ya udah kita kembaliin aja. Kayak gitu. Wah. Maksudnya ya berarti nggak jahat ya? Sebenarnya nggak jahat gitu. Cuma karena memang masalah komunikasi aja, dan ya dia juga ngambil itu nggak ngomong-ngomong dulu gitu kan ya. Nggak mungkin dia ngechat anakmu tak simpen dulu ya, ini kelayapan tengah malam ini gitu. Ya ampun, pulang dari PS-an kayak gitu kan ya. Dari PS-an lagi. Iya, dan maksudnya, tapi ya dia maksudnya kalau ngopen ya jangan disangkutin ya. Ya tapi kan matanya dia rumahnya memang di pohon-pohon itu. Iya, gitu. Rumah mereka itu pohon-pohon bambu, rumpun-rumpun bambu, dan mereka sifatnya komunal. Jadi kadang-kadang nggak ada yang kemudian soliter cuma satu gitu, enggak. Itu berarti ada 2 atau 3 kayak gitu. Oh, ya perkumpulan lah ibu-ibu lah ya, perkumpulan ibu-ibu rumpi lah ya. Perempuan kan memang sukanya rumpi dan gibah gitu.
Oke, teman-teman, itu tadi kita udah bahas lengkap banget fenomena-fenomena yang terjadi seputar KKN. Iya. Dan juga banyak lah pasti cerita-cerita pengalaman horor yang lu udah mungkin tahu gitu, atau mungkin bahkan lu ngalamin kejadian seputar KKN yang horor. Tapi intinya bahwa tadi istilahnya kalau di mana langit dipijak, di situ bunyi dijunjung. Kebalik dong. Iya. Bahasa Indonesia aku jelek. Di mana langit di bumi? Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Nah, itu yang benar. Jangan merusak tatanan keselarasan yang sudah ada di tempat yang kalian datangi. Iya, itu. Apalagi kalian datang dengan niat jadi relawan, tapi ternyata di situ kalian ngosa AC raceto ya, tangkap polisi. Iya, dan jaga lingkungan sekitar, tidak kepo, tidak terlalu jauh. Terus juga kalau aku boleh cerita, bahkan aku yang kayak gini pun ya, aku dulu itu nggak yang istilahnya sampai berani pergi jauh-jauh dari lokasi, itu nggak berani. Bahkan mungkin walaupun aku mungkin yang udah ngerti, punya kemampuan, kelebihan dan sebagainya, aku tuh tetap di lokasi itu. Karena? Ya, istilahnya aku ngerti. Bahkan kalau misalnya pergi kemana-mana, aku bisa makin kepo, aku bahkan mungkin makin nggak jelas dan sebagainya kayak gitu. Bahkan yang lain pada mandi di sungai, aku mandi di samping rumah warga, Pak. Kayak gitu. Itu kalau aku boleh, itu kalau bagiku itu horor banget, Pak. Karena? Jadi aku itu waktu itu mandi di samping rumah warga, nggak ada tutupnya, Pak. Kayak gitu, nggak ada tutupnya. Aku terpaksa mandi buru-buru pagi-pagi kayak gitu, dan itu udah ada ayam yang nungguin, Pak. Ayamnya udah ngincer itu ya, Pak. Ngincer tetelan. Ada cacing gemuk. Tapi cacingnya kok nggak di tanah? Cacingnya di atas itu. Ya itulah teman-teman, kejadian-kejadian juga pasti selain kejadian horor juga KKN pasti banyak meninggalkan kesan-kesan yang seru, yang lucu, dan buat lo yang kalau memang akan KKN mungkin yang masih tertunda gara-gara pandemi. Gara-gara pandemi. Ya itu pesan dari kita, jangan melanggar apa yang sudah dilarang ya, betul. Dan jalankan apa yang memang sudah ditetapkan. Ya. Kalau ada kata-kata biasanya orang-orang pecinta alam tuh, jangan meninggalkan apapun kecuali jejak. Ya. Dan jangan mengambil apapun kecuali pemandangan dan foto. Iya, itu dia. Kita ketemu lagi di Semedi selanjutnya, teman-teman. Terima kasih yang udah nonton Semedi episode kali ini. Kalau lu suka silakan like, comment, share, dan subscribe. Kalau ada cerita yang pengen dibahas atau punya pengalaman-pengalaman horor, silakan komen di bawah ataupun bisa DM di Instagram kita di gue @renovenadi atau di Mas Yus di Harimata Indigo 09. Kita ketemu lagi di Semedi selanjutnya. Dadah. Dadah.